terlebih dulu untuk pembuatan domain ini. Outputnya akan menjadi namelist.wps dan juga namelist.input, yang dimana untuk namelist.wps sendiri akan digunakan pada proses WPS, dan untuk namelist.input akan digunakan pada proses running RealX dan WebFX pada tahap WRF-nya sendiri. Sebelumnya sedikit penjelasan terkait dengan domain untuk running pada proses WPS. Untuk namelist.wps sendiri yang nanti kita gunakan itu hanya pada bagian geogridnya saja. Untuk informasi terkait dengan geogrid yang nanti akan dihasilkan pada saat proses pembuatan domain, yaitu ada nestingannya atau domain sarangnya, ataupun informasi terkait dengan domain sarangnya, seperti informasi rasio domain sarangnya terhadap domain induknya, lalu ada ukuran domainnya, dan di sini juga ada resolusi spasial domainnya. Ini untuk resolusi pada tiap-tiap gridnya dalam satuan meter. Setelah itu ada informasi geodata res. Setelah itu ada map projectionnya. Di sini ada beberapa pilihan seperti Lambert, ada juga Polar atau Mercator yang dapat kita gunakan sesuai dengan wilayah kita. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan domainnya. Yang pertama kita akan mengunjungi website GitHub berikut ini. Selanjutnya untuk membuat domain baru, kita dapat mengklik new. Setelah itu, di sini ada informasi terkait dengan map projectionnya, lalu ada informasi di XDY. Ini merupakan panjang grid untuk sumbu X dan ini panjang grid untuk sumbu Y-nya. Ini satuannya meter. Sebagai contoh, kita akan membuat domain pertamanya. Ini merupakan contoh domain pertamanya. Di sini ada informasi rasionya. Lalu ada geodata res. Di sini kita set default atau kalian dapat mengeditnya apabila ingin menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk memahami seperti apa gridnya, ini merupakan grid yang tadi dibuat, di mana nilainya itu untuk pada sumbu X-nya itu merupakan 5.000 atau 5 km dan sumbu Y-nya 5.000 juga atau 5 km. Atau dengan kata lain, luasan area ini merupakan 25 km persegi. Apabila kita menggantinya, contoh kita ganti menjadi 3.000 untuk panjang di sumbu Y-nya, lalu kita tekan update, maka dia akan berubah pada sumbu Y-nya menjadi 3 km. Seperti itu. Di sini kita akan menggunakan resolusi spasial 5 km. Selanjutnya di sini kita dapat membuat domain sarangnya dengan mengklik add nest. Lalu akan dihasilkan domain 2 yang dimana induknya itu merupakan domain 1. Apabila kita mengklik satu kali lagi pada domain 1, maka akan dihasilkan domain 3 dan induknya tetap domain 1. Apabila kita ingin melakukan proses downscaling untuk mendapatkan hasil yang lebih rinci, kita dapat membuat beberapa nestingan seperti dari domain 1 kita membuat domain sarang terhadap domain 1. Lalu terhadap domain 2 kita buat lagi domain sarangnya dengan mengklik pada bagian domain 2 add nest atau menambahkan sarang. Nanti akan dihasilkan domain 3 yang dimana parent atau domain induk untuk domain 3 ini merupakan domain 2. Dan di sini ada rasio terhadap domain induknya. Di sini kita akan mencontohkan untuk membuat 2 domain saja. Ini kita remove. Tapi sebelumnya, apabila penasaran seperti apa tampilan ataupun isi apabila kita membuat 3 domain, maka silakan seperti ini. Dimana penjelasannya untuk parent ID ini, satu itu dia maksudnya adalah domain induknya adalah dirinya sendiri untuk domain pertama. Lalu untuk domain kedua, domain induknya itu merupakan domain pertama tadi, dan untuk domain ketiga, domain induknya merupakan domain kedua. Dan ini adalah informasi rasionya. Jadi untuk domain pertama itu 1 karena itu dirinya sendiri. Lalu untuk domain kedua itu kita membuat rasionya 3, yang dimana dia itu akan menjadi sepertiga bagian dari domain pertama. Lalu untuk domain ketiga, dia akan menjadi sepertiga bagian dari domain kedua. Sebagai contoh, di sini akan ditampilkan gambaran dari domain tersebut.
Ini untuk domain pertama dulu. Ini tampilan grid untuk domain pertama, tampilan tiap gridnya. Lalu untuk domain keduanya, di sini akan menjadi sepertiga bagian atau akan menjadi 3 bagian dari domain pertama tadi. Dapat dilihat dia akan membentuk 3 grid dari domain pertama. Lalu untuk domain ketiga, ini tadi masih tampilan di domain keduanya. Dan untuk di domain ketiga, apabila kita lihat, dia akan menjadi 3 bagian dari domain pertama. Jadi dari domain kedua maksud saya. Jadi dia akan menjadi sepertiga bagian. Jadi dia akan menjadi 3 bagian baru dari domain sebelumnya atau dari domain induknya, seperti itu. Di sini sebagai contoh kita akan membuat 2 domain saja. Di sini saya akan membuka domain yang sudah saya buat. Seperti ini tampilan domain yang saya buat. Apabila kita sudah membuat domain seperti ini, kita dapat mengklik save. Setelah itu nanti akan muncul isi untuk namelist.wps yang akan kita gunakan pada tahap WPS nanti. Di sini ada informasi share, ada geogrid, lalu ada ungrid dan netgrid. Untuk informasi wilayah yang tadi sudah kita buat atau area wilayah yang sudah kita buat, itu akan masuk ke tahap geogrid, yang dimana nanti fungsinya ialah untuk keperluan interpolasi terhadap data geog yang sudah kita download. Ini adalah informasi namelistnya atau namelist.wps nya, dapat kita download. Di sini kita dapat membuat folder baru. Folder kita beri nama domain. Apabila sudah, kita dapat save domain yang tadi sudah kita buat di sini. Kita klik save. Setelah itu, apabila kita ingin mendownload gambar yang sudah kita buat atau gambar map yang sudah kita buat, kita dapat mengklik bagian capture. Nanti dia akan mengambil gambar ini atau menangkap layar seluas area ini. Apabila sudah, kita dapat men-save-nya. Setelah itu ada namelist.input. Ini juga kita download karena ini nanti akan kita gunakan pada saat kita melakukan proses running relax pada tahap WRF atau pada tahap processing. Nah, ini dia untuk tampilan namelist.input-nya. Ini merupakan bagian domainnya. Kita klik save. Kita masukkan pada tempat yang sama saja dengan namelist.wps dan gambar domain yang tadi sudah kita buat. Lalu kita klik save. Sekarang kita cek. Jadi saya save di folder yang bernama domain 1. Dia akan muncul 3 bagian seperti ini, atau akan muncul 3 file seperti ini. Kita akan lihat domain yang tadi sudah kita buat. Ini gambar dari domain yang sudah kita buat. Setelah itu untuk namelist.input dan namelist.wps nya dapat kita pindahkan ke folder WPS dan WRF di Linux kita. Dapat dipindahkan melalui terminal atau dapat kita pindahkan secara langsung dari Windows kita. Di sini akan saya pilih ini dua file, lalu saya copy. Saya masuk ke Linux. Saya akan memindahkan yang pertama itu di WPS. Sebelumnya sudah ada namelist.wps di sini, jadi ini akan saya hapus. Ini akan saya delete. Setelah itu akan saya paste di sini. Karena namelist.input ini bukan bagian yang dibutuhkan pada proses WPS, jadi ini dapat kita paste saja, dapat kita salin saja. Lalu kita pindahkan ke folder WRF. Ke folder run. Kita menjalankan di folder run. Tapi selain itu kita juga dapat menjalankan pada folder mreal. Di sini kita akan menggunakan folder run.
kita paste di sini. Ternyata ada 2 file dengan nama yang sama, jadi saya akan melihat namelist yang sudah pernah dibuat. Untuk namelist yang ini akan saya rename terlebih dahulu agar namelist yang tadi kita buat dapat dipaste di sini. Apabila sudah, di sini saya akan paste namelist input yang tadi sudah dibuat. Di sini sudah dipaste. Sekarang kita masuk ke terminal. Lalu kita cek namelist.wps. Ini untuk namelist.wps yang tadi sudah kita buat. Setelah itu kita masuk ke folder WRF. Ini untuk namelist.input yang tadi sudah kita buat, dan dia hanya ada bagian domainnya saja. Jadi nanti ini dapat kita copy atau dapat kita salin, lalu kita pindahkan ke namelist.input yang sebelumnya sudah ada. Itu sebabnya tadi tidak dihapus tapi hanya di rename. Jadi nanti untuk namelist yang tadi sudah dibuat dapat kita salin saja ke bagian domain ini, atau kita hanya perlu mereplace bagian-bagian yang ada pada domain yang sebelumnya kita buat di bagian ini.